Welcome back to Pojok Mikia. Jadi sekarang aku lagi di Kumamoto dan udah habis makan Sri Lanka Curry. Dan hari ini aku mau interview seseorang yang kerja di Jepang. Siapa? Namanya Papa Kacang. Hehehe. Assalamualaikum semuanya. Konbanwa. Konbanwa, selamat malam. Terima kasih sudah hari ini datang ke Pojok Mikia. Hari ini kerja ya? Kerja Ya. Oh, hari ini udah kerja di Kumamoto dan sekarang bisnis trip ya di Kumamoto. Ya. Hari ini aku mau menginterview Ya. kepada Papa Kacang tentang kerjaan Bapak gitu loh, kerjaan Om Kacang. Yoroshiku onegaishimasu. Kalau ada NG bilang aja ya Om. NG nggak boleh jawab gitu. Oh gitu. Oke. Jadi hari ini aku udah siapin beberapa pertanyaan tentang kerjaan, latar belakang kerja, kenapa datang ke Jepang kayak seperti itu. Ya. Pertama boleh nggak perkenalkan diri nggak kepada penonton Pojok Mikia? Ya, selamat Selamat pagi, siang dan malam penonton Pojok Mikia. Kenalkan, nama saya Papa Kacang. Papa Kacang. Papa Kacang aja, Papa Kacang. Papa Kacang itu papanya Erika ya, Erika Ebisawa Iya. yang mantan CKT. JKT. Papa Kacang itu kerja sebagai interpreter ya di Iya. Jepang. Ya, Sudah berapa lama kerja di Jepang? sudah 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih? Ya. Waduh, masih betah nggak di Jepang? Ya, alhamdulillah betah. Papa kerjanya, ini udah masuk pertanyaannya Pak. Oke. Ini ya. pekerjaannya apa gitu, interpreter. Interpreter ya. Dan itu kerjanya di mana biasanya? Di dalam Jepang. Di dalam Jepang, terus juga ke luar negeri. Oh, ke luar negeri juga. Ya, kalau ada Oh, jadi sambil kalau ada- jalan-jalan gitu. Iya, kalau ada apa ya, konferensi internasional atau ada peliputan meliput sesuatu ke luar negeri juga. Oh, liput sesuatu. Ya, Oh, shuzai gitu, interview Suzai gitu. Suzai ya. Kayak gini. Ya, wartawan Suzai Beda ya? wartawan, ya. Oh, biasanya di luar kota juga ya? Luar kota juga. Oh, di luar kota juga. Kalau di Jepang keliling kemana-mana. Nggak hanya di Dari- Tokyo, nggak hanya Ya, di... dari Hokkaido sampai ke Okinawa. Oh, berarti yang ke Kumamoto ini juga dalam rangka kerjaan seperti itu ya? dalam kerjaan ya. Wah, keren sekali. Kebetulan ada business trip untuk kunjungan ke Kumamoto. Itu kerjanya bentuknya itu kayak masuk kantor apa? Ya, jadi itu kerja pelatihan. Jadi Pelatihan. selain sebagai interpreter juga sekaligus sebagai koordinator pelatihan. Jadi training coordinator. Ya. Jadi yang arrange training terus sama pelaksanaan training. Yang mendampingi peserta selama perjalanan dia. Ada penjelasan di dalam ruang kelas, ada kunjungan observasi ke factory visit dan lain-lain. Oh, berarti nggak dipekerjakan dari kantor seperti itu? Enggak, jadi kontrak langsung dengan perusahaan. Oh, kayak freelance gitu ya? Ya, freelance. Oh, Ya, freelance, ya. keren banget guys, freelance di Jepang. Aku tuh kesannya ya, kalau di Jepang kan banyak jenis visa. Dan menerima visa itu juga susah katanya. Emang freelancernya itu kalau visanya apa? Kalau untuk yang bisa freelance itu kalau misalnya udah mendapatkan visa yang jangka panjang. Kalau Jangka kayak panjang. saya kan udah permanen PR, permanen resident. Oh Jadi iya. udah bebas free, mau jualan bakso, mau ngapain juga boleh. Tidak ada batasan. Tapi kalau yang visa-visa lain kan ada tuh bisa misalnya ya Tokute Gino itu kan ada Tokute Gino TG1, TG2. Oh. Itu TG2 lebih bebas, bisa mendapatkan PR, tapi kalau TG1 nggak bisa. Atau mungkin visa yang itu visa tertentu, visa IPA ya. BBA itu, Gijinkoku gitu. Gijinkoku atau Gijinkoku Oh, BBA itu biasanya- sama ya, Gijinkoku beda ya? Kalau IPA itu bisa nih designated Tokute Katsudo. Visa tertentu ya, Tokute Katsudo. Oh, betul. Tokute Katsudo. Tokute Katsudo, Oh, itu ya. bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya? Visa tertentu ya. Oh, visa tertentu. Aktivitas tertentu. Oh, Tokute Jadi Katsudo. bahasa designated activity. Ya. Itu biasanya ada lembar putih yang ada tulisannya batasan aktivitas. Oh, oh.
berarti harus kerja di Sesuai dengan- dengan iya. tujuan tertentu Betul, gitu. kalau dia kesini untuk perawat, jadi dia harus bekerja, hanya boleh bekerja di bidang perawatan, untuk perawatan lansia dan sebagainya. Tapi kalau Papa Kacang udah dapat permanen Ya. resident, Ya. berarti bukan Bebas. tok tekat itu juga. Bukan. Berarti Jadi kalau di Amerika kayak green card. oh green Ya, card. green card di Amerika. Itu tuh dapat visa yang permanen itu butuh berapa tahun atau syaratnya itu kayak gimana? Minimal 10 tahun ya. Minimal 10 tahun. 10 tahun. Terus 10 tahun itu di antara 10 tahun tuh 5 tahun itu bisa untuk bekerja. Itu kalau orang umum seperti itu. Atau kalau misalnya menikah dengan orang Jepang, itu kalau sekarang 3 tahun pertama ya. Di pertama yang sekarang kalau nggak salah setahun setelah 3 tahun dapat visa 3 tahun, perpanjangan berikutnya bisa dapat visa permanen. Ya. Berarti udah memenuhi syaratnya yang Ya, ada 10 visa. tahunnya. Ya. Bisa kan diperiksa nanti laporan pajaknya, Oh, iya. patuh pajak atau enggak, pembayaran pajak selama ini berapa, bagaimana. Jadi intinya pemerintah Jepang tidak akan memberikan visa permanen kalau itu akan memberatkan pemerintah Jepang. Prosesnya kayak seperti apa, Pak? Ya aplikasi, terus nanti ada Oh, pemeriksaan. aplikasi. Ya, mengajukan aplikasi. Isi formulir, Ya, dokumen, macam-macam dokumen, terus dokumen laporan pajak 3 atau 5 tahun terakhir. Terus kalau yang dia bekerja di perusahaan, nanti mungkin ada lampiran keterangan kerja dari perusahaan. Terus ada garantor. garantor. Ya, ada penjaminnya. Orangnya ya. Penjaminnya bisa orang Jepang atau bisa orang yang sudah memiliki PR, PR. permanent resident. Oh, permanent resident. Oh, gitu. Tapi visa untuk kerja ke Jepang sekarang udah banyak kan, bisa. Iya sekarang. Karena memang Jepang kan sedang kekurangan tenaga kerja. Ya. Jadi welcome dengan pekerja-pekerja dari luar welcome banget. negeri. Jadi melalui jalur yang itu Tegino ya, atau TG, bisa SSW, Special Skilled Worker, SSW. Oh, special skill workers. Ya. Oh. Waktu Papa Kacang ambil visa. Awalnya itu masuk ke Jepang itu kayak Visa pakai mahasiswa. visa apa? Mahasiswa. Bisa pelajar. Oh, pelajar Bisa, dan masuk ya. kerja. Iya. Jadi itu Toktegino dulu. Bukan, ya bisa bukan. pelajar. Nah, biasanya kalau bisa pelajar, kerja langsung dia dapatnya Gijinkoku. Oh iya dapat Gijinkoku ya. Sekarang Langsung Gijinkoku, Gijinkoku. kalau dulu beda, sekarang namanya istilahnya Gijinkoku ya. Waktu itu udah di Jepang sudah banyak visa nggak ya kayak seperti sekarang Toktegino, Ginojutsu? Belum ada. Gijinkoku pun juga dulu namanya bukan Gijinkoku dulu ya. Dulu masih ada visa profesor kalau kerja di universitas, jadi Kyoju bisa atau visa. Kyoju visa. Terus sekarang udah digabung jadi satu, Gijinkoku dan Gijitsu Jimbung. Jimbung. Atau Kokusai Gyomu kalau nggak salah ya. Oh. Jadi diambil katanya Gijinkoku. Hmm. Ya kalau yang lulusan sini S1, S2 atau S3 kerja biasanya akan mendapatkan visa Gijinkoku atau visa Gijinkoku atau visa profesor kalau yang itu. Profesor. Nah, nanti dihitung selama kuliah tidak dihitung, misalnya minimal 10 tahun kan. Kalau 10 tahun itu kuliah terus, misalnya 1 sampai S3 itu kan 10 tahun kan, 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 5 tahun ya. Jadi 10 tahun itu belum bisa dapat permanen, harus ada 5 tahun punya visa yang bisa kerja, visa yang bisa kerja. Jadi kalau mahasiswa cuman S1 di sini, S1 4 tahun tambah 1 5 tahun, terus dia kerja 5 tahun, setelah 5 tahun total udah 10 tahun. Berarti dia sudah bisa mengajukan visa permanen. Prosesnya butuhnya lama. Ya. Lama itu maksudnya waktunya. Ya. Prosesnya juga susah. Terus proses juga perizinan bisa lama tuh, ada yang bisa sampai setahun atau mungkin lebih dari setahun, tapi ada yang cepat. Diceknya ya. Ya, Kayak dokumentasinya juga banyak ya kayaknya. oh banyak sekali ya. Waduh. Pokoknya mau dicek kemampuan finansial, kemampuan perekonomiannya, dia tidak akan memberatkan Jepang. Setahu saya gitu sih. Oh, karena ekonomi gitu. Ya, dicek dari kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonominya. Nah, makanya dicek pembayaran pajaknya. Oh, iya. Ini penghasilan per tahunnya berapa, jadi dasar Rinci untuk. ya diceknya. Iya, karena kan diberi visa permanen kan seumur hidup boleh tinggal di Jepang. Jadi kalau di sini ternyata nanti malah memberatkan pemerintah Jepang, nggak mau mereka. Selektif sekali ya. Kalau gitu ya aku penasaran nih, kenapa Papa Kacang memilih Jepang gitu? Memilih Jepang, ada pertanyaan satu tambahannya. Kenapa memilih Jepang untuk kerja? Kenapa memilih tinggal sampai ambil visa untuk permanen gitu? Ada alasan apa latar belakang? Ya karena ya ada perjalanan waktu, kayaknya udah di sini aja nyaman di Jepang. Karena itu dapat
bukan ambil visa permanen dia. Tapi Ya. awalnya itu kenapa memilih Jepang? Oh, awalnya kan kuliah di sini ya. Jadi Iya. kuliah karena saya ambil teknik ya. Jadi kan teknik kan gambarannya kan Jepang. Ya udah saya ke Jepang. Oh, teknik equal Jepang. Ya, Oh. zaman dulu. Berapa tahun yang lalu itu ya? 20 Waduh. tahun. 20 ya, tahun. ya. Berapa tahun udah lupa saya. Oh, iya. Oh, tapi waktu itu Jepang masih teknologinya Ya, teknis. Bukan apa ya? ya pokoknya Jepang masih sejajar dengan negara-negara yang lainnya. Canggih ya. gitu ya? Ya, image-nya. Image-nya ya. Ya, kan dulu kan dari orang kampung kan taunya kan Jepang. Oh, orang nggak? Oh, maksudnya Ya oh, saya oh. orang kampung kan taunya zaman dulu kan produknya isinya produk Jepang semua, merek-merek Jepang semua. Belum banyak merek-merek Korea, merek-merek Iya, sekarang banyak. Tiongkok tuh belum ada merek-merek. Yang ada malah dulu mereknya merek Jepang, merek Jerman. Terus dari Magelang ya, asalnya dari Magelang. Iya, Magelang. Dari Magelang ke Jepang Ya, karena teknik, belajar ya. teknologi itu Jepangnya gitu. Ya. Terus belajar beberapa tahun hmm. dan habis itu sudah memilih kerja di Jepang. Ya, Oh, karena teknologi Jepang itu ternyata bagus ya. ya. Gitu. Tapi sekarang mungkin ya, menurut aku teknologi Jepang yang beberapa tahun yang lalu sama teknologi sekarang bukan teknologi aja ya, kayak kesan dari orang asing itu sudah berubah. Soalnya Jepang itu sekarang udah negara bukan paling atas gitu, betul, bukan ya. teknologinya karena sangat seiring canggih dengan- gitu sekarang. Karena kan udah globalisasi kan udah merata semua sekarang. Oh. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu beda ya. beda. Zaman dulu kalau kan belum ada internet juga. Belum ada internet, apalagi ada gadget nih, smartphone sama sekali belum ada. Jadi Oh iya. masih zaman susah loh. Masih pakai telepon kayak gini, pakai jari gitu. Enggak, udah tombol. Lotar- Yang jadi masih ada. Lotar- Masih oh. ada. Di Indonesia ada juga? Kuroden Kuroden. masih ada dulu ya. bahasa Indonesia apa ya Kuroden? Ya, Masih ada telepon. ya di Indonesia? Sekarang udah nggak ada sih, tapi masih ada juga sih yang putaran gitu ya. Iya, ya, puter nomornya gitu. Terus gitu ya. Oh, sekarang sudah jauh lebih mudah daripada dulu untuk Jauh lebih mudah. ke luar negeri, banyak jalur. Jepang juga butuh tenaga, Iya, butuh orang ya kan. Betul orang, betul sekali. Kerjanya banyak padahal orangnya Iya, dikit banyak. gitu. Betul ya. Sekarang ya, terima kasih anak-anak yang dari Indonesia. Mungkin banyak yang sudah kerja di Jepang dan betul. mau ke Jepang terus belajar bahasa Jepang gitu. Aku jujur kayak appreciate gitu. Arigatou gozaimasu kayak gitu kan. Kayak rasanya tuh dibantu ya. gitu. Betul ya. Terus aku pengen tahu sarannya untuk menikmati hidup di Jepang gitu buat anak-anak yang ke Jepang sebagai sepuh dari Indonesia gitu. Ada saran nggak ya Om? Kira kerja di mana aja sama ya, jadi kerja dimanapun pasti ada suka dan dukanya, ada susahnya, ada mudahnya, pasti namanya bekerja. Jadi ya Di sini. ya di mana aja. Oh, di mana aja. Di mana aja. Namanya orang kerja kan, kecuali kalau dia punya usaha sendiri, itu pun juga susah juga kan. Iya, betul. Jadi dimanapun kerja supaya bisa betah tinggal di Jepang ya syukuri aja sayangan, disyukuri ya. Bersyukur ada kesempatan ke Jepang bekerja, kerjakan dengan baik. Iya. Jangan kerja asal-asalan. Orang tempat kerja pasti akan melihat usaha kita kan. Oh dia anak baik, pasti ketahuan. Oh dia orangnya semangat kerja, pasti akan terbuka pintu-pintu jalan yang akan membuat lebih mudah. Jangan banyak mengeluh. Mengeluh. Ini untuk semua sih, bukan cuma untuk orang Indonesia, tapi untuk semua orang Jepang pun juga. Kalau udah kerja nggak usah mengeluh, kerjakan aja apa yang jadi job description kita kan. Kalau Mikia sendiri gimana? Stres nggak kerja di Jepang? Menjadi kadang-kadang aja Om. Kadang stres kayak diminta kerjaan yang kayak aneh-aneh gitu ya. Kadang ada di Jepang ada. Iya pasti ada. Mungkin di mana-mana ada ya, di negara manapun pasti Kita ada. kerja sama orang, kerja ke orang ya pasti kan. Iya. Kita punya atasan, ya, punya teman kerja. Iya. Ada aja teman atasan yang Om pernah nggak? Bukan stres ya. Dimulai stres sampai pengen balik ke Indonesia. nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Itu kenapa? Kalau serasa stres pernah, Ya, stres pernah ya. tapi juga stres pun pulang ke Indonesia belum tentu menyelesaikan masalah. Yang namanya stres ya. Itu hal apa yang bikin Papa Kacang kayak seperti itu? Ya kalau misalnya stres, saya kira di Indonesia di negara juga pasti banyak orang yang kerja atau stres pasti ada. Jadi kalau kangen keluarga lah, itu tinggal pulang ke Indonesia, kangen ketemu keluarga, kangen dulu. Oh, itu enggak solusi. Semua itu tergantung kita bagaimana memanage tingkat stres kita. Temukan cara untuk mengendurkan stres.
Yang suka dengerin musik silakan dengerin musik, yang suka nonton film silakan nonton film, yang suka olahraga silakan olahraga. Yang penting temukan cara. Yang suka tidur, stres tidur aja. Hashtag Papa Kacang. Iya, yang suka tidur tidur, kalau stres tidur. Yang suka kalau stres makan makan aja, tapi dengan tujuan untuk mengendurkan stres, untuk mengurangi tingkat stres. Insya Allah pasti semuanya teratasi. Dan juga hilangkan pikiran-pikiran yang macam-macam. Iya. Ada message nggak? Ada message atau peringatan buat anak-anak? Ini ya pertanyaan dari aku ini terakhir. Oh iya, iya. Ada nggak ada buat anak-anak yang Buat kalian semua yang masih anak-anak muda, generasi muda, ya. Ini yang penontonnya, ya, pojok Mikia ya. Pokoknya apapun yang kalian pilih, jalan hidup itu pilihan. Apapun yang kalian pilih, jadilah diri sendiri, syukuri apa yang ada, yang telah kalian dapatkan. Kalau sudah dapat, misalnya dapat sekian, syukuri aja itu. Jangan terlalu mengejar yang lebih atas lagi. Jadi syukurin, tapi tetap berusaha maksimal. Semua dengan syukur. Itu semuanya akan tenang. hibikimashita. Apa ya bahasa Indonesianya? Hibikimashita. Menyentuh, iya betul. Ini bukan lebay loh guys. Sebenarnya, soalnya aku juga pernah kepikiran, pindah kerja deh. Soalnya kan di kerjaan sekarang tuh nggak begitu sering pakai bahasa Indonesia gitu. Yeah. Tapi walaupun pindah, ya walaupun pindah kondisinya nggak bakal berubah. Tahu nggak kira tempat kerja yang baru bakal bagus atau enggak? Nggak tahu. Kurang tahu. Iya kan, terus kita kan nggak bisa tahu. Di mana kita lagi hidup itu pasti ada target yang lain. Masih ada hal yang harus menyelesaikan gitu. Diselesaikan. Salah. Diselesaikan gitu guys. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu今日は貴重な話。 Jadi pojok Mikia juga mudah-mudahan bermanfaat, memberi manfaat ya, untuk semua ya. Bermanfaat buat kalian ya konten ini ya. Ya kadang-kadang saya sudah sering nonton juga pojok Mikia. Yang zaman dulu masih selalu pakai dasi. Terima kasih banyak hari Sama-sama. ini. Semoga Papa Kacang selalu sehat dan amin. tetap Saling mendoakan. Saling mendoakan ya. Doakan Papa Kacang doakan Mikia sukses. Terima kasih. Terima kasih banyak udah nonton sampai sini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian yang suka Jepang, yang mau tinggal di Jepang, yang udah di Jepang, yang suka Jepang medok. Jangan lupa follow Papa Kacang juga di Instagram ini akunnya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak guys. Assalamualaikum.